kelompok 3. Perkenalkan, saya Syabila Rizky Nursyafa Permana. Perkenalkan, nama saya Enen Napia. Saya Dela Syala Kilapiatna. Saya Giwargi Andra. Saya Dea Agustin. Saya Evandra Agustiani. Saya Sandrina Ajahra. Saya Siti Rizkia. Di sini kami akan mensimulasikan P3K terhadap orang yang terkena bahan kimia. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja adalah usaha pertolongan atau perawatan darurat. Pendahuluan tempat kerja yang diberikan kepada seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan yang mendadak. P3K tidak menggantikan usaha pertolongan medis oleh yang berwenang, akan tetapi hanya secara sementara atau darurat membantu penanganan korban sampai tenaga medis diperlukan, didapatkan, atau sampai ada perbaikan keadaan korban. Bahkan, sebagian besar kecelakaan atau kesakitan hanya memerlukan pertolongan pertama saja. Tujuan dari P3K adalah yang pertama, menyelamatkan jiwa, yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, yang ketiga, mencegah yang terluka atau sakit menjadi lebih buruk, yang keempat, mencegah kecacatan, yang kelima, melindungi korban yang tidak sadar, yang keenam, menenangkan penderita atau korban yang terluka, yang ketujuh, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Penanganan umum bila korban tidak sadar dilakukan resusitasi ABC. Bila korban sadar, tanyakan kepada korban apa yang terjadi. Tentukan jenis racun, atasi sesuai dengan jenis racun. Mas, kenapa? Saya tadi tidak sengaja memakan hand sanitizer yang masuk ke dalam makanan saya, Bu. Lebih baik sekarang kumur-kumur dulu ya, Mas. Baik. Apa sekarang masih terasa mualnya, Mas? Makasih, Mbak. Kalau bisa dimentahin aja biar racunnya ikut kemuntahin juga. Tidak bisa, Mbak. Kalau gitu coba saya ambilkan dulu susu ya. Kenapa ini? Baik. Dia keracunan, Mbak. Kebetulan nih aku punya susu untuk menetralisir racunnya. Boleh, Mbak? Ya, makasih. Ini Mas susunya coba diminum dulu, kalau nggak bisa dimuntahin biar membantu menetralisir racunnya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Udah mendingan? Alhamdulillah, Mbak. Oh iya, baik. Semoga lekas sembuh ya, Mas. Amin. Terima kasih, Mbak. Ya, tadi Mas, kalau gitu saya duluan ya. Ya, terima kasih, Mbak. Ya. Korban keracunan zat korosif seperti minyak tanah, bubuk atau cairan pembersih lantai, bensin dan lain-lain, maka korban jangan dibuat muntah karena bahaya bila masuk paru-paru. Cuci zat melekat di mulut dan wajah dengan air bersih. Jangan beri apapun lewat mulut dan cari pertolongan medis. Lain membuat korban muntah adalah dengan cara menyentuh dinding belakang tenggorokan menggunakan jari atau pegangan sendok, kemudian beri larutan garam dapur. Beri larutan sampai cairan muntah berwarna bening. Bisa juga dengan cara mengencerkan racun, yaitu dengan memberikan air minum atau larutan penyelamat kepada korban seperti air bersih, susu, atau larutan putih telur. Lakukan ini sebelum mendapatkan alat penawar khusus racun. Jangan sekali-kali memberikan minum kepada korban yang setengah sadar, tidak sadar, atau saat kejang. Dilarang membuat korban muntah apabila korban sudah muntah sendiri, kemudian ada luka bakar, mulut atau tenggorokan, dan korban setengah sadar, tidak sadar, atau kejang. Pada korban yang mengalami keracunan cyanida akan mengalami gejala seperti lidah pahit, rasa terbakar, rasa tercekik dari mulut atau hidung korban. Untuk itu, segera cari bantuan medis. Pertolongan jika korban menghirup gas beracun, segera angkat korban ke tempat dengan udara segar. Bila korban berhenti bernapas, lakukan resusitasi, segera panggil pertolongan medis dan lindungi diri sendiri dan dari kemungkinan bahaya keracunan. Pertolongan pertama pada luka bakar. Bila mungkin, segera bawa korban ke rumah sakit. Bila tidak mungkin, dilakukan rendam bagian tubuh yang terbakar dalam wadah berisi air dingin. Bila luka bakar luas atau derajat berat dilakukan, jangan menarik pakaian yang melekat di luka, jangan memberi minyak gosok, pelumas, odol atau antiseptik, jangan memecah lepuh,
Jangan menolong sendiri dan segera bawa korban ke rumah sakit. Pertolongan pertama pada luka karena tertusuk benda tajam. Caranya dengan mencabut benda tersebut dengan hati-hati, kemudian lakukan dekontaminasi luka. Selanjutnya dilakukan desinfeksi luka, lalu diberi obat pada luka. Lalu beri pembalut pada luka agar tidak terkontaminasi. Laporkan pada petugas jika luka terlalu parah dan cari pertolongan medis. Pertolongan pertama, jika tubuh terkena percikan zat kimia, jangan panik dan mintalah bantuan rekan Anda yang berada di dekat Anda. Cuci bagian tubuh yang mengalami kontak langsung dengan zat kimia dengan air apabila memungkinkan. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak tersebar. Bawa ke tempat yang cukup oksigen, hubungi para medis secepatnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon